Informasinya yang namanya HIV ini kan sampai sekarang belum ada. Tidak ada semacam karantina atau apa gitu di Dinas Satpol PP sendiri? Kita sesuai dengan kewenangan, sesuai dengan perda yang kita punya. Nah, kita kan ya artinya kami pernah mengalami ini ketika terjaring berapa orang itu, penyidik kami ada 4 orang dan dilakukan pemeriksaan secara bersamaan. Maka mereka tunjuk-menunjuk. Saya pernah sama itu Pak. Nah ini kita ya. Ya, sudah adakah asesmen dari Pol PP sendiri mengenai hal-hal ini? Ya, seorang penyimpangan perilaku seks ini dia sangat tertutup ini. Halo, selamat malam pemirsa Lentera Rakyat Official dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan kami pada sesi Kupas Manis pada edisi Senin 5 Agustus 2024. Kemana pada berbincang kali ini kita akan mengusung tema peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengantisipasi penyakit masyarakat sesuai dengan perda yang berada di Kota Bukit Tinggi, berlaku di Kota Bukit Tinggi. Baik, untuk menemani obrolan saya pada malam hari ini telah hadir seorang narasumber yang merupakan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukit Tinggi, Bapak Johnny Ferry. Selamat datang Pak Johnny Ferry di acara Kupas Manis Lentera Rakyat Official. Ya, selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Lentera Official dimanapun berada. Sesuai dengan tema kita pada malam hari ini, Pak Johnny Ferry, kita ketahui Praja Wibawa ataupun Satpol PP ini udah berdiri sangat lama ini, dari 1950. 3 Maret 1950 ya, berimati sebagai peringatan Satpol PP. Kemudian di daerah-daerah itu masing-masing Satpol PP itu berbeda-beda. Mungkin dalam stratanya ada yang menjadi dinas, ada yang menjadi kantor saja. Tapi intinya mereka adalah pasukan penegak peraturan daerah atau pasukan istilahnya yang menjaga ketertiban dan kenyamanan masyarakat. Nah, di Kota Bukit Tinggi, kita kembali Kota Bukit Tinggi. Kan kita tahu peranan Pol PP ini tidak hanya sebatas penegak peraturan daerah, mereka juga bersentuhan langsung dengan masyarakat. Nah, selama Pak Johnny Ferry berbaur dengan masyarakat, apa saja yang pernah Bapak temui dalam penegakan perda ini, Pak? Ya, baik. Sebelum saya menyampaikan apa saja yang saya temukan di penegakan perda di Kota Bukit Tinggi, perlu saya sampaikan di sini secara garis besarnya. Satuan Polisi Pamong Praja itu mempunyai 3 tugas pokok. Ya. Di antaranya yang pertama, benar tadi, selaku penegak perda, peraturan daerah, dan penegak peraturan kepala daerah. Kemudian penyelenggara Trantibum. Kemudian yang ketiga adalah pelindung masyarakat. Nah, dari ketiga hal itu, pekerjaan dari Satuan Polisi Pamong Praja bagaimana dapat menciptakan ketentraman dan ketertiban umum sehingga memang akan bisa memberikan ruang kepada masyarakat dalam melakukan aktivitasnya sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing dari masyarakat itu sendiri. Kemudian saya bertugas di Satuan Polisi Pamong Praja. Mohon maaf, memang dikatakan baru ya. Terhitung sejak tanggal 19 Maret 2023. Nah, kemudian apa saja yang sudah kami temukan dalam berbagai penegakan perda di Kota Bukit Tinggi itu sangat banyak sekali. Artinya yang kita kawal, yang perda kita kawal sendiri, dulu kita memegang perda 03 tahun 2015, yaitu tentang ketentraman dan ketertiban umum. Dan pada akhir tahun 2023 atas dasar inisiator dari legislatif ada perubahan. Dan maka berlakulah perda yang baru yaitu Perda 02 tahun 2024. Masih hangat-hangat nih. Masih hangat ya. Dan ini juga masih tentang ketentraman dan ketertiban umum. Nah, di lain itu tentu ada beberapa perda yang ada berlaku di Kota Bukit Tinggi, termasuk di beberapa SKPD atau OPD yang memiliki perda. Nah, ini jadi tugas kita. Ya, yang jelas yang pertama kita tentu melakukan perda yang punya kita sendiri secara aturannya. Kemudian kita membackup seluruh OPD atau SKPD yang memiliki perda. Contoh saja salah satu diantaranya perda yang ada di Dinas PU.
yaitu peraturan daerah tentang izin mendirikan bangunan. Ya, Nah, ya, ini ya. mekanismenya sangat jelas sekali. Pembinaan dan pengawasan tetap dilakukan oleh OPD atau SKPD yang memiliki perda. Kemudian disitulah ada jalur koordinasinya dengan Satpol PP ketika ada penindakan ataupun penitipan. Dan begitu juga di perda-perda yang ada di mungkin di dinas sosial, dinas pasar, dinas lingkungan hidup. Nah, ini terintegrasi dan kita akan menjadikan sebuah jalur koordinasi dengan OPD yang memiliki perda tersebut. Kalau kita mengambil contoh kasus misalnya Pak, contoh persoalan ya, ada elemen masyarakat yang tidak mematuhi perda ini, misalnya seperti Bapak bilang tadi, ada yang mendirikan bangunan tanpa IMB. Ini setelah diberikan teguran kemudian teguran selanjutnya tetap tidak diindahkan. Bagaimana tindakan dari Pol PP itu sendiri, Pak? Ya, baik, perda itu sendiri sebetulnya terakomodir beberapa norma di dalamnya, khusus juga di Trantibum, dan juga perda yang ada di SKPD tentu menyangkut lebih teknis sesuai dengan kewenangan ya. Kalau misalkan masalah izin mendirikan bangunan, selaku OPD yang membawahi kewenangan terhadap bangunan tentu melakukan berapa tahapan ya. Artinya ketika ada informasi ataupun didapatkan di lapangan adanya masyarakat kita yang belum mengurus izin dan sudah melakukan pembangunan, itu Dinas PU melalui tim pengawasannya mendatangi masyarakat kita dan memberikan teguran pertama. Nah, teguran pertama itu lebih cenderung mengajak untuk melakukan pengurusan izin mendirikan bangunan tersebut. Sampai kepada tahapan ketiga, baru nanti di tahapan ketiga SKPD yang berwenang untuk memberikan surat perintah pembongkaran sendiri. Ya. Kalaupun tidak diindahkan, tentu akan ada eksekusi dari pemerintah kota. Disitulah jalur koordinasi antara dinas terkait dengan kita Satpol PP. Nah, tetapi sebagai ujung tombaknya, sebagai pembaca di lapangan eksekusinya itu tetap diambil lagi oleh sesuai dengan kewenangan. Nah, kita membackup dalam bentuk personil, dalam bentuk bagaimana penindakan atau penitipan yang sesuai dengan peraturan daerah tersebut. Baik Pak, berikutnya untuk istilahnya kecenderungan mungkin dalam penegakan perda tadi kan ada namanya sekarang itu kita mengenalnya PEKAT, penyakit masyarakat. Penyakit masyarakat ini kan istilahnya lahirnya dari aturan-aturan yang mungkin dirasa terlalu ketat atau terlalu formal. Makanya terjadilah penyakit masyarakat tadi itu. Kemudian wujudnya bisa jadi seperti tidak mengindahkan ketertiban umum misalnya, ataupun istilahnya mengganggu kenyamanan masyarakat tadi Pak. Kalau kita dibilang misalnya ada contoh persoalan kasus misalnya kan, ada beberapa pedagang yang istilahnya berjualan tidak di tempatnya, tidak di pasar, tapi di pinggir jalan. Nah, antisipasi seperti ini kita lihat apa ya tindakan dari Pol PP Bukit Tinggi sendiri Pak. Kita contohkan misalnya ada pedagang yang berjualan di pinggir jalan di kawasan Terminal Aur Kuning di bawah flyover misalnya Pak. Baik, ini menjadi sebuah persoalan yang berkepanjangan, karena memang kita harus ingat bahwasannya Kota Bukit Tinggi ini adalah kota kunjungan, kota wisata, dan kalau kita perhatikan secara provinsi, Kota Bukit Tinggi ini adalah kota yang kedua setelah Padang. Sehingga memang kami melihat pergerakan masyarakat untuk menggantungkan hidupnya atau memberikan sebuah ruang untuk peningkatan kehidupan lebih banyak di Bukit Tinggi, dan akhirnya banyak yang seperti tadi. Artinya kemampuan dan kondisi wilayah Kota Bukit Tinggi yang tidak lagi mampu untuk menampung, sehingga memang terjadilah pelanggaran-pelanggaran perda. Nah, ini tentu secara aturan itu memang perlu kita berikan sebuah imbauan dan informasi kepada masyarakat. Nah, langkah-langkah yang kami ambil kadang-kadang karena memang Kota Bukit Tinggi ini sangat kecil sekali, hanya 25 km persegi, dan itu pun yang efektifnya sangat kecil sekali. Dan tentu kita berharap masyarakat yang berada posisi di tempat yang terlarang, nah ini yang pertama kita lakukan secara pendekatan, himbauan secara lisan, untuk supaya tidak menggelar dagang atau melakukan perdagangan di wilayah-wilayah tertentu yang memang mengganggu ketentraman ketertiban dengan
fasilitas lain masyarakat yang menggunakan fasilitas tersebut, misalnya di jalan, di Ya. trotoar atau di taman. Ada garis-garis di pinggir jalan itu apa itu, Pak Kasat? Kita sebenarnya tidak membuat garis ya. Ya, oh tidak membuat garis. Ya, itu hanya marka jalan Ya. yang memang kadang-kadang kita jadikan sebuah batasan secara spontan saja. Satu spontan ya. Ya, sehingga memang tidak terganggu badan jalan terhadap pedagang kaki lima tersebut. Tapi tidak ada tindakan kekerasan ya terhadap pedagang, tidak ada bentrokan di lapangan sejauh ini. Ya, karena kita memegang moto Prajawibawa, humanis dan responsif ya. Nah, ini kita tuangkan dalam bagaimana mengajak masyarakat itu untuk memahami perda ini lebih bisa direspon lagi dengan pendekatan. Bahkan kami melihat anggota kita itu Ya. untuk memindahkan pedagang itu dengan secara Sukarela. sopan santun, ya, bahkan dibantu para pedagang. Nah, ini tentu kita minta juga pemahaman dari masyarakat ya, karena fasilitas umum itu tidak seper orang yang akan bisa menggunakan, itu banyak orang, apalagi peruntukannya tidak untuk pedagang. Baik, terima kasih Pak Kasat. Kita jeda dulu sesi 1. Baik, jumpa lagi di sesi kedua. Masih obrolan bersama Kasat Pol PP Kota Bukit Tinggi, Pak Jody Ferry. Pak Jody Ferry, selanjutnya mungkin tadi kita sudah membahas soal penegakan perda mengenai IMB, kemudian penertiban pedagang. Ini ada fenomenal baru ini. Siap. Yang mungkin akan continue berlangsung selama tidak ada peraturan daerah yang mengikatnya. Kita sebut saja dia namanya LGBT, lesbi, gay, biseksual dan transgender. Ini fenomenanya sangat membumi mungkin pada saat ini. Bahkan ada sebuah media yang mengabarkan LGBT ini jumlahnya, popularitasnya sudah mencapai 1.500 orang di Sumatera Barat. Kita tidak tahu pasti di Bukit Tinggi berapa jumlahnya. Ini dari Pak Kasat sendiri kan pernah menangani persoalan ini, beberapa kali tertangkap yang diduga LGBT, yang diduga ini segala macamnya. Ini bagaimana nih Pak Kasat? Ya, baik, juga pemirsa Lentera official ya, ini memang sangat menarik sekarang. Di dalam Perda 02 tahun 2024 ini jelas nih ya, diterangkan masalah LGBT ini. Itu pada pasal 41, 42, 43. Dan ini memang sesuai dengan arahan pimpinan Bapak Wali Kota, bahwasannya ini memang kita diperintahkan untuk bagaimana penanganan ataupun memberantas secara bersama-sama dalam rangka mewujudkan Bukit Tinggi ini bebas dengan penyakit masyarakat, khususnya LGBT. Ya, memang di belakang hari ini di tahun 2024 memang kasusnya menaik ini. Ya. Dan artinya kita punya data yang konkret dan bisa kita pertanggungjawabkan terhadap pelanggaran perda yang berada di pasal 41, 42, 43 ini, khususnya mengenai penyimpangan perilaku seks ini. Memang di Bukit Tinggi tidak menutup kemungkinan sangat ada ya, ada, dan ini kita bahkan setiap malam kita melakukan penjaringan. Ya. Dan kami di Satuan Polisi Pamong Praja ini membuat suatu regu khusus ini. Ya, khusus untuk penanganan penyakit masyarakat yang di waktu malam hari, ya, termasuk LGBT ini. Karena LGBT ini secara informasi yang terdapat itu memang sangat marak sekali. Nah, kita bentuk, ya kita kenal dengan namanya unit reaksi cepat ya, khusus untuk malam hari. Kita bentuk sebuah regu dan kita bekali dengan pengetahuan dan informasi masalah penyakit masyarakat ini. Ya. Semenjak kami masuk bergabung dengan Satuan Polisi Pamong Praja, ini menjadi target utama kita. Karena ini sangat berbahaya sekali. Karena informasi dari Dinas Kesehatan ataupun medis, salah satu penyebar penyakit yang mematikan itu, yaitu kita kenal dengan HIV/AIDS ini, salah satunya adalah dari LGBT ini, hubungan sama jenis ini. Yeah. Dan memang kita melakukan penjaringan itu, ya alhamdulillah ini support dari masyarakat, informasi dari masyarakat, dan beberapa temuan di lapangan dengan menggunakan aplikasi teknologi yang digunakan juga oleh pengguna itu, karena memang sekarang itu teknologi yang ada, contohnya saja menggunakan medsos ini, dengan HP saja mereka sudah secara vulgar memberikan sebuah penawaran terhadap perilaku yang menyimpang ini. Nah, tentu kita harus memahami juga bagaimana mekanisme dari mereka itu.
Dari persoalan tersebut kita memerintahkan satuan unit reaksi cepat ini melakukan penjaringan dan ini selain dari informasi dari masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat dan juga paripaga yang ada di Kota Bukit Tinggi, kita melakukan penjaringan melalui aplikasi yang digunakan mereka ini. Setahu Pak Kasat, ini yang sudah terdeteksi ya HIV. Ya, Nah, ini sebenarnya gini, berapa kita orang? punya pola sesuai Ya. instruksi dari Bapak Wali Kota, Bapak Herman Sapar, bahwasanya setiap yang terjaring, yang terduga dan kita tangkap itu diperiksa tes kesehatan, Tes kesehatan. tes spek terhadap penularan HIV ini. Oke. Nah, cuman ini adalah merupakan kewenangan dinas kesehatan dan itu dilindungi dengan undang-undang dan itu tidak bisa kita publis. Nah, namun keseharian dalam pelaksanaan ini tentu kita juga belajar dengan pengalaman ya. Dan setiap ada penjaringan, misalnya malam ini ketangkap 3 orang nih. Nah, prosesnya kita lakukan BAP dan diakhiri dengan pemeriksaan kesehatan. Nah, yang mengetahui positif atau tidaknya tentu medis yang kita diberikan kewenangan oleh undang-undang. Ya. Dan dari situ pemerintah kota mempunyai program melalui dinas kesehatan itu. Ketika perilaku penyimpangan ini mungkin terdeteksi dia positif, ini kita kembalikan ke dinas yang berkewenangan terhadap hal itu dengan bentuk penjangkauan dan pembinaan, kemudian pengobatan karena informasinya yang namanya HIV ini kan sampai sekarang belum ada. Tidak ada semacam karantina atau apa gitu Pak di dinas Satpol PP sendiri. Kita sesuai dengan kewenangan, sesuai dengan perda yang kita punya. Nah, kita berdasarkan perda tersebut kita punya kewenangan untuk menahan terduga ini hanya 1 kali 24 jam. Dalam rangka melakukan pemeriksaan di BAP oleh penyidik kita yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja. Nah, disitulah nanti ada pengembangan. Bahkan, nah dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penjaringan itu memang kita harus ikut dengan metode yang berlaku pada saat sekarang. Intinya kita bisa dari Pol PP belum bisa mengambil tindakan rehabilitasi terhadap pelaku-pelaku ini. Ini yang akan menjadi sebuah PR bagi kita bersama. Ya, karena unsur-unsur yang akan terkait dalam hal ini tentu tidak mungkin kewenangan ini bisa dilakukan oleh Pol PP. Karena rehab ya, kalau PSK murni yang memang betul dari PSK perempuan, yang ini itu sudah ada panti rehabnya. Kita sudah berapa orang kita kirim itu sejak tahun 2023 sampai sekarang. Itu berada di namanya di Solo, Kabupaten Solo, Andam Dewi. Nah, di situ kita kirim dengan dasar BAP yang sudah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik kita. Yang khusus untuk LGBT ini, dan saya sudah diperintahkan oleh pimpinan untuk mencari di mana bisa ada panti rehabnya. Ternyata memang belum ada. Nah, ini yang menjadi kegambangan dari kami, karena perda hanya terbatas sesuai dengan yang diatur oleh perda, sanksinya apa. Personil Satpol PP sendiri di Bukit Tinggi sekarang ini berapa orang Pak semuanya Pak? Jumlah total kita itu lebih kurang 215. Kemudian yang di lapangan, karena Bukit Tinggi ini memang kecil, kecil dan tetapi mempunyai plottingan memang yang harus dikawal ya terhadap indikasi pelanggaran perda itu sendiri. Untuk di lapangan kita berjumlah 160. 160 ya di lapangannya. Yang jelas plottingan harian mereka ini untuk penegakan peraturan daerah itu ada berapa titik black spot yang sering terjadi indikasi pelanggaran. Seperti yang di host sebut tadi ya, khusus di PKL misalnya kan, di Pasar Atas, di Pedestrian Jam Gadang, kemudian Pasar Bawah, kemudian di seputaran Pasar Simpang Aua, nah ini itu kita, jadi sehingga memang kita juga punya unit intel untuk mencari informasi, menggali informasi ke lapangan dan memberikan sebuah data yang A1 kepada penindakan yang dilakukan oleh unit reaksi cepat tadi. Artinya personil Pol PP Bukit Tinggi sudah melek teknologi, Pak? Harus ya. Harus, karena memang secara penyampaian dan mendapatkan informasi dan mengelolanya itu kita harus paham dengan teknologi itu sendiri. Karena perda itu sendiri ya contohnya mohon maaf cakap ya, LGBT lah, kita ambil lah LGBT gay itu ya. Nah, mereka kalaupun kita OTT kita kan tidak bisa menanyakan yang ada diatur dalam perda itu. Artinya kalau dia pasangan bisa kita tanyakan mana surat nikahnya misalnya. Iya, seperti itu. Nah, ini tentu kita masuk dalam komunitas secara tidak langsung, kita harus memahami apa yang digunakan oleh
para penyimpang perilaku seks ini. Mereka juga memakai aplikasi kan? Ya, benar ya. Saya nggak nyebutkan ya, karena mungkin bisa saja pemilik aplikasi ini. Sebenarnya aplikasi itu dibuat itu adalah untuk hal-hal yang positif. Nah, ini secara teknologinya tentu ada penyimpangan penggunaan aplikasi ini. Menurut saya ini kan. Mereka juga live dari komunitas mereka masing-masing. Tinggal kita setting apanya, aplikasinya kita on kan, itu akan terdeteksi. Karena memang sifatnya pertemanan itu. Ya. Ketika misalnya host punya aplikasi itu, saya punya, saya hidupkan, dia akan cari sendiri. Dia akan mendapat radius terdekat itu. Radius terdekat. Nah, dia langsung apa? Nah, tinggal komunikasi saja lagi. Nah, transaksi dan apa janjian dari mereka itu melalui aplikasi tersebut. Termasuk PSK juga sudah pakai itu, tapi berbeda aplikasinya. Baik. Oke, jeda dulu ya. Sip. Baik, sesi ketiga. Untuk mendukung kegiatan Satpol PP itu sendiri, tentu membutuhkan istilahnya support dari berbagai kalangan. Ya, siap. Apapun itu, mau dari lembaga DPRD sendiri, kemudian dari unsur Forkopimda, kemudian juga OPD terkait. Ya. Nah, kalau kita bahas sedikit, kalau untuk kegiatan operasional sendiri, anggarannya sudah maksimal apa bagaimana? Masih kurang atau gimana, Pak? Ya, baik. Masalah keterkaitan unsur yang lain itu sangat butuh sekali kita. Betapa hebat pun Satpol PP, tanpa dukungan dari berbagai unsur atau elemen yang ada di Kota Bukit Tinggi, terutama media ya, kawan-kawan kita dari pers, ya ini sangat kita butuhkan sekali. Dan baru-baru ini kita sudah berapa kali melakukan roadshow ya, untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan untuk ada umpan baliknya dengan informasi tersebut. Kewaspadaan terhadap lingkungan kita masing-masing ya. Ya, kemarin kita di beberapa kecamatan ya melakukan sosialisasi terhadap persoalan ini, kemudian di sekolah-sekolah. Dan untuk masalah anggaran ya, kebetulan Satpol PP ini memang diharapkan oleh pemerintah untuk keberadaannya, karena salah satu tujuannya untuk menciptakan terantibum itu, untuk bagaimana membuat kenyamanan dari masyarakat. Ya. Tentu ini harus didukung ya dengan anggaran, sarana prasarana. Dan kami melihat ini sudah memadai dan kita sudah mempunyai sarana prasarana yang cukup lengkap. Dan dukungan dari lembaga legislatif pun kepada Satpol PP ya alhamdulillah sampai saat sekarang ini responnya sangat positif sekali. Nah, ini tentu berkaitan dengan kinerja kita juga. Nah, dan ini harapan kita tentu dengan adanya persoalan yang semakin hari semakin viral ini, dan mudah-mudahan secara bersama-sama kita bisa mengurangi dan bisa memberantas secara habis masalah penyakit masyarakat ini. Baik, terkait sinergitas dengan OPD lain. Ini sepertinya seperti Dinas Pasar, Dinas Perdagangan, kemudian Dinas PU sendiri, sejauh ini masih berjalan baik atau bagaimana? Ini masih ya, karena seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Ya. Mereka juga punya perda masing-masing. Ya, bahkan untuk pembinaan dan pengawasan memang berada di ranahnya kewenangan masing-masing OPD sesuai dengan kewenangan. Dan di perda terantibum pun itu kita cantumkan di beberapa pasal. Dan inilah nanti di Satpol PP itu ada namanya Sekber itu, host ya. Sekber itu sekretariat bersama penyidik pegawai negeri sipil. Di beberapa OPD yang punya perda tersebut ada berapa penyidik-penyidiknya. Nah, disitulah komunikasi kami terhadap sebuah pelanggaran. Tentu harapan kita, walaupun memang belum maksimal ya kerjasama kita ini, tetapi hari ke hari kita memberikan informasi dan memberikan laporan kepada pimpinan, dan ini yang menjadi sebuah penguatan dalam rangka penegakan perda, khususnya yang ada di perda yang ada di OPD dan untuk di kami sendiri di Pol PP. Kaum yang rentan untuk terkena istilahnya imbas dari pekat ini adalah dari kalangan pelajar dan mahasiswa. Ini sejauh ini apa yang telah Pol PP Bukit Tinggi lakukan untuk mengantisipasi hal-hal ini? Baik, sepanjang yang terjaring, yang terduga LGBT itu memang usianya itu berkisaran di antara 17 maksimal itu 40 ya, ya sekisaran gitu. Ya memang paling banyak itu di tatanan di usia muda. Ya. Nah, kami menyimpulkan secara simpel, persoalan ini muncul ada 3 faktor ya.
Ya, menurut hemat kami dan kami pelajari dari beberapa penjaringan yang terduga dari LGBT. Yang pertama itu secara medisnya dikatakan faktor genetiknya. Faktor genetik. Ya, artinya mungkin ya. Bawaan dari lahir. Bawaan lahir lah, ya. itu bahasa kita sendiri. Kemudian yang kedua karena pernah menjadi korban. Menjadi korban. Kan banyak itu informasi. Pedofilia ya, sodomi, kasus sodomi ya. Itu dia. Ya. Dan itu akan menjadikan sebuah dia tuh seperti predator ya, membalas dendam yang dirasakannya. Kemudian yang ketiga ini yang sangat signifikan sekali terhadap pergaulan, lingkungan itu sendiri. Karena kita secara fisik orang-orang yang mempunyai perilaku penyimpangan itu tidak terdeteksi secara kasat mata ya. Ya, sudah adakah asesmen dari Pol PP sendiri mengenai hal-hal ini? Ya, ini yang menjadikan kita membuat sebuah kesimpulan 3 faktor tadi. Ya, 3 faktor tadi itu dari berapa BAP yang kita lakukan. Karena dalam BAP itu sendiri kita kembangkan, ya kita tidak mau BAP itu kaku. Ya. Kaku dalam artian ya kita tidak mau langsung ke target. Kita buka karena memang seorang penyimpangan perilaku seks ini dia sangat tertutup. Menggali informasi dari mereka ini memang agak susah. Kuncinya memang semua orang tuh ingin dihargai. Ada penghargaan dalam bagaimana kita untuk menggali informasi. Dan kita sudah bisa mengelompok-kelompokkan. Dan mereka juga bercerita. Kenapa ini? Dan bahkan yang lebih parah sekali, itu ada yang terjaring dari kami itu kami tanyakan, memang dia tidak punya hobi ataupun punya apa ya kemauan untuk sama perempuan. Tidak ada yang 0% itu. 0%. Dan ada juga yang 50-50, artinya dia juga punya keluarga, tapi dia melakukan ini juga. Nah ini ya apa yang terjadi di mereka yang mendapatkan perilaku penyimpangan seks ini. Dan di usia itulah yang rentan sekali. Di sekolah pun rentan. Dan kami pernah menjaring, ini mohon maaf ya, ini sebetulnya hal yang memang sangat kita sedihkan sekali. Ada masih di usia masih belia gitu. Masih belia? Belia ya. Artinya sudah pernah kami jaring gitu. Dan itu kita buka aplikasinya dan HP-nya itu, waduh luar biasa. Yang terjaring berulang kali? Ada. Apa sanksinya? Nah gini ya. Di Perda itu sendiri, yang pertama, ya kalau menyebutkan nominal itu relatif ya. Relatif. Karena kita yang kita inginkan sebetulnya pencegahan ya. Perda itu sendiri diprioritaskan adalah pencegahan. Nah, ketika terbukti dan ada BAP dan dikaitkan dengan Perda kita, maka mereka itu ada berapa sanksi ya. Yang pertama itu tentu jelas sanksi tertulis, ya kemudian sanksi administrasi denda gitu. Nah kalau sudah berulang kali, bisa 2 kali atau 3 kali, ini ada aturannya juga. Sanksi yang pertama itu dinaikkan 1,5 kalau 2 kali. Begitu selanjutnya. Dan itu ya, kami pernah itu baru sampai tingkat kedua kali. 2 kali ya. Oh ini pernah, kita buka BAP yang lama, nah ini, dan kita berikan sanksi 1,5 kali dari ya, sanksi yang sebenarnya di awal pelanggaran. Dan begitu selanjutnya, itu diatur oleh peraturan daerah kita itu sendiri. Menurut Kasat, apa yang sangat urgen hari ini dipersiapkan untuk mengantisipasi gejala-gejala seperti ini gitu? Fenomena masyarakat seperti sekarang ini. Sebenarnya paradigmanya sangat berat sekali kita lakukan. Regulasi apa yang akan disiapkan? Yang lebih kuat itu sebetulnya pendidikan keluarga itu. Pendidikan dalam keluarga itu sendiri. Dalam keluarga sendiri. Ya, karena memang ketika seseorang mencari jati dirinya, kalau tidak pas dalam pendidikan keluarganya akan salah dia mendapatkan jati diri. Kemudian yang lebih kuat lagi adanya semacam aturan kearifan lokal ya. Kearifan lokal. Ya, kearifan lokal ini mungkin kita bekerja sama dengan tokoh masyarakat, ini mama, akan membuat semacam peraturan yang berlaku selingkar adat. Ya, kalau kita berbicara masalah daerah Kota Bukit ini kan Kurai Lima Jorong ini asalnya itu kan. Nah ini kita juga sudah berbicara dengan beberapa nenek mama karena memang dari pelaku yang terduga LGBT ini kebanyakan memang dari luar. Dari luar ya. Bukan warga Bukit Tinggi ya. Bukan. Saya bisa pastikan itu dan saya punya data karena setiap BAP itu kita lampirkan identitas diri yang bersangkutan. Tapi tetap tanggung jawab sosial. Oh iya, nah ini yang menjadi persoalan kita sekarang ya. Kalau nenek mama dengan tokoh masyarakat sudah memahami dan bahkan kami memberikan informasi masa Perda ini, mereka juga akan melihat sebuah peraturan nagari itu sendiri. Mungkin ya.
kan kita tidak bisa mengenali lingkungan sekarang anak-anak kita ini, atau secara garis besarnya siapa saja masuk ke Bukit Tinggi kan tidak bisa kita melarang. Tetapi ketika terindikasi melakukan pelanggaran, nah ini akan kita berikan informasi kepada masyarakat. Karena memang yang pelanggar itu, mohon maaf, itu memang ya berada di posisi kontrakan, kos-kosan. Ya, ada berapa kali di penginapan dan ini sebetulnya penguatan bagaimana kearifan lokal sendiri membentengi, memagari wilayah mereka terhadap terjadinya indikasi pelanggaran khususnya penyakit masyarakat. Ini masih wacana atau sudah disiapkan? Sudah dilakukan? Sudah dikeluarkan maklumat oleh Kerapatan Adat Kurai, ada beberapa poin, dan ini memang kembali ke masyarakat itu sendiri, kearifan lokal itu sendiri. Artinya ketika terjaring kita memberi informasi secara di mana terjaringnya dan di mana kosnya, dan itu yang menjadi sudah ada itu maklumat yang dikeluarkan oleh Kerapatan Adat Kurai. Tetapi kita memberikan sosialisasi kepada Nik Mamak tentu tidak lepas nanti jangan sampai terjadi pelanggaran hukum berikutnya. Ya, tentu harus ada tatanan sesuai dengan ketentuan kearifan lokal itu sendiri. Baik, terima kasih Pak Kasat. Baiklah, demikianlah perbincangan kami dalam Kupas Manis di Lentera Rakyat Official. Kami semoga apa yang dibincangkan tadi bisa menjadi semacam referensi ataupun masukan bagi kita semua. Mohon maaf segala kurangan, kami hanya menyampaikan, mungkin Anda yang akan menyimpulkannya. Terima kasih. Wabillahi taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.